tenang. Siapa yang menghapus dosa? Ya Allah, bekat. Tapi batu. Sebentar. Saya ulangi dulu nih. Ini saya harus memperbaiki tempat duduk saya. Gini, mengharap rahmat Allah. Irfan. Itu mengharap rahmat Allah. Tadi saya tanya sama kamu, apakah batu menghapus dosa? Allah sudah mengatakan di dalam diri ada suri toladan, yaitu yang perlu diikutkan. Ya, saya tahu itu. Yang saya tanya, kok kamu ulang lagi ke situ? Yang saya tanya, apakah mencium batu itu ada manfaatnya? Itu suatu apa namanya? Apa manfaatnya nyium batu? Ritual dalam ibadah. Iya, apa manfaatnya nyium batu? Menghapus dosa. Menghapus dosa. Yang menghapus dosa Allah atau batu? Allah, mendapat rahmat dari Allah. Baik. Saya balikkan kamera saya ya. Memang muslim ini akan berantem sama ininya sendiri. Baik, apa kata Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab mengatakan bahwa batu itu menghapus dosa? Bentar. Gantilah saya tanya. Nih, saya bacakan dulu riwayat dari Umar bin Khattab ya. Perhatikan. Dikatakan, salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara kepada Hajar Aswad nih, Umar ngomong sama batu nih. Ya. Memang orang muslim ini ya ngomong sama batu, ya, ngomong sama Muhammad yang udah meninggal, ya itulah mereka ya. Daripada kalian mencium burungnya. Tenang. Jangan panik. Saya bacakan dulu ya. Jangan kalian ciumi burung-burung. Sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Umar mengikutinya. Hanya saja sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada yang sedang ia marahi. Marah dia kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kau menguatkan. Tenang. Itu kau malah menambah menguatkan, bukan melemahkan. Baik. Tadi kamu bilang batu menghapus dosa, betul? Semua berdasarkan dalil. Sebentar. Tadi kamu bilang nggak batu menghapus dosa? Ya, menghapus dosa, mendapat rahmat dari Allah. Oke. Sedangkan Umar bin Khattab berkata apa? Makanya jadi orang jangan botol kali deh. Tadi barusan kamu bilang mencium Hajar Aswad menghapus dosa. Sekarang Umar bin Khattab bilang sesungguhnya batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Saya harus percaya kamu apa percaya Umar bin Khattab? Dia mendapat rahmat dari Allah. Kata Umar bin Khattab mencium batu itu tidak mendapatkan apa-apa. Dalam diri Rasulullah udah ada suri toladan yang mengharap rahmat dari Allah. Oke lah, baik. Baik. Jadi gini teman-teman. Kalau kita tanya sama Umar bin Khattab, batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Kalau kita tanya sama Muhammad, batu itu bisa menghapus dosa. Kalau kita tanya sama Quran, yang menghapus dosa itu Allah. Makanya saya bilang kesimpulannya adalah Allah adalah batu hitam, betul? Dia ada rahmat nggak di sana dikatakan mengikuti Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, apakah batu itu menghapus dosa? Ada rahmat Allah nggak mengikuti Rasulullah? Ya, batu itu menghapus dosa kan? Mengikuti Rasulullah itu kan mendapat rahmat dari Allah. Iya, berarti batu itu menghapus dosa. Allah itu menghapuskan dosa manusia. Menghapus dosa. Menurut Al-Quran siapa yang menghapuskan dosa-dosa? Rahmat Allah. Oke, berarti Allah adalah batu hitam. Kesimpulannya betul? Itu kan menurut kamu. Kamu nggak nyampe ke sana. Oke, kalau orang mencium Hajar Aswad dosanya dihapuskan nggak? Dihapuskan. Berarti batu hitam itu menghapuskan dosa-dosa, betul? Mengikuti sunnah Rasulullah.
Oke, ketika Muhammad mencium batu, dosanya hapus nggak? Mengikuti Rasulullah mendapat rahmat dari Allah. Itulah botol yang Muhammad kamu. punya dosa nggak? Itu saking botolnya kamu. Muhammad punya dosa nggak? Saya gantian tanya. Kamu aja nanya. Apakah Muhammad punya dosa? Saya bertanya bisa nggak? Kok kamu aja yang bertanya? Kamu kan sudah tanya tadi mengenai Dari mana saya dalil di dalam Injil Yesus mengaku Ya udah, Tuhan. Sudah saya jawab. Saya sudah bertanya juga. Lalu masalah saya tanya batu. balik sama kamu. Kalau tidak ada dalilnya dalam Gimana Quran, burung berarti patung itu Yesus menuhankan dicium sama hawa kita, nafsu. coba. Nah, kamu sedang melakukannya. Untuk apa? Menciumi sebongkah batu, betul? Dicium-cium itu apa coba? Apa? Mencium burung Yesus untuk apa? Mana dalilnya di dalam Injil mencium burung Yesus? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya dalam Injil? Coba Kau bukakan. tengok videonya itu. Mana dalilnya dalam Injil? Di videonya enggak kau tengok video. Video. Kok video yang kamu tunjukin? Ada-ada saja. Emangnya orang Kristen berdalilkan video? Loh, jadi? Nih hadiah buat kamu nih, karena kamu begitu dongoknya nih, saya bersihin kamu. Itu dalilnya buat kamu.